Kembali lagi kita membahas fakta mitos tentang asal-usul genderuwo. Malam itu angin berembus pelan, daun-daun bambu berdesir seperti suara bisikan. Di sebuah desa tua di tanah Jawa, berdiri pohon beringin besar yang konon sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Orang-orang menyebutnya pohon angker. Tak ada yang berani melewatinya sendirian saat malam tiba. Konon, di sanalah makhluk tinggi besar berbulu lebat, bermata merah menyala, sering menampakkan diri. Namanya genderuwo. Tapi, dari mana asalnya? Apakah ia memang makhluk gaib sejak awal? Atau dulunya ia manusia? Untuk memahami kisah ini, kita harus kembali jauh ke masa silam. Ke masa ketika tanah Jawa masih diselimuti hutan lebat dan kerajaan-kerajaan berdiri megah. Konon pada abad ke-15, di sebuah wilayah pedalaman Jawa, hiduplah seorang pria bernama Gandaru. Gandaru bukan orang biasa. Ia bertubuh tinggi besar, kuat seperti kerbau, dan terkenal sebagai pendekar sakti. Namun sayangnya, ia memiliki sifat buruk, pemarah, tamak, dan penuh hawa nafsu. Ia sering memanfaatkan kekuatannya untuk menindas rakyat kecil. Ia mengambil hasil panen secara paksa. Ia merebut istri orang. Ia tidak pernah takut pada hukum ataupun Tuhan. Orang-orang membencinya, tapi tak ada yang berani melawan. Hingga suatu hari, Gandaru bertemu dengan seorang pertapa tua di tengah hutan. "Wahai Gandaru, kekuatan hatimu busuk. Jika kau tak berubah, kau akan menjadi makhluk yang lebih hina dari binatang." Orang tua, kau pikir aku takut pada kutukan? Karena kesombongannya, Gandaru mengusir sang pertapa dengan kasar. Ingatlah, nafsu yang tak terkendali akan mengubah manusia menjadi setan. Tahu lu, Gandaru semakin menjadi-jadi. Ia mulai mempelajari ilmu hitam untuk menambah kesaktiannya. Ia melakukan ritual-ritual gelap, bahkan mengorbankan hewan dan, konon, manusia. Desa menjadi penuh ketakutan, hingga suatu malam badai besar datang. Petir menyambar-nyambar, langit seperti terbelah. Di tengah ritual hitam yang ia lakukan, Gandaru mencoba memanggil makhluk gaib untuk membuatnya abadi. Namun yang datang bukanlah kekuatan yang bisa ia kendalikan. Api menyala hebat, angin berputar kencang, tanah bergetar, terdengar suara menggelegar. Engkau ingin kekuatan, engkau ingin keabadian, maka jadilah engkau makhluk yang terikat antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Tubuh Gandaru bergetar, kulitnya menghitam, rambut tumbuh lebat di sekujur tubuhnya, giginya memanjang, matanya berubah merah menyala. Ia berteriak kesakitan. Dan ketika badai reda, Gandaru telah berubah. Ia bukan lagi manusia. Ia menjadi makhluk tinggi besar berbulu lebat. Sejak saat itulah masyarakat menyebutnya Genderuwo. Konon nama itu berasal dari Gandaru dan Uwo, makhluk tua besar. Setelah berubah, Genderuwo tak bisa lagi kembali ke desa. Tubuhnya terlalu besar, wajahnya terlalu menyeramkan. Suaranya menggeram seperti binatang. Ia bersembunyi di hutan-hutan, terutama di pohon besar seperti beringin dan randu. Dalam kepercayaan Jawa, pohon tua adalah gerbang antara alam manusia dan alam gaib. Genderuwo menjadi penunggu tempat-tempat sunyi. Pohon besar, rumah kosong, bangunan terbengkalai, tepi sungai, hutan lebat. Namun yang paling terkenal adalah ia suka mengganggu manusia yang memiliki hawa nafsu lemah atau pikiran kosong. Dalam cerita rakyat, Genderuwo digambarkan sebagai tinggi 2-3 meter, tubuh besar dan berbulu lebat, mata merah menyala, bau tanah lembab dan amis, suara berat dan serak. Tapi yang paling menyeramkan bukan wujudnya, melainkan kemampuannya. Konon Genderuwo bisa mengubah wujud menyerupai manusia, menggoda perempuan, menirukan suara orang dikenal, membuat orang tersesat di hutan, menekan dada orang saat tidur, fenomena ketindihan. Di Jawa, fenomena sleep paralysis sering dikaitkan dengan Genderuwo. Orang yang ketindihan sering berkata, "Aku melihat sosok besar hitam duduk di dadaku." Di banyak daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, cerita tentang Genderuwo hampir selalu sama. Seorang pemuda nekat bermalam di rumah kosong. Malam pertama, ia mendengar suara langkah berat di atap. Malam kedua, terdengar tawa berat menggelegar. Malam ketiga, ia melihat sosok hitam besar berdiri di pojok kamar. Keesokan harinya, pemuda itu ditemukan pingsan. Ia hanya berkata satu kalimat, matanya merah, besar sekali. Seorang tukang ojek malam sering melewati jalan sepi dengan pohon beringin besar. Suatu malam, ia melihat sosok duduk di dahan pohon. Awalnya ia kira orang biasa, tapi ketika ia mendekat, sosok itu melompat turun dengan suara duk, tinggi hampir menyentuh kabel listrik. Tukang ojek itu langsung kabur tanpa menoleh. Dalam budaya Jawa, Genderuwo bukan sekadar makhluk seram. Ia adalah simbol. Simbol dari nafsu tak terkendali, keserakahan, amarah, ilmu hitam, energi negatif manusia. Cerita tentang Gandaru yang berubah menjadi Genderuwo mengajarkan bahwa
manusia yang dikuasai hawa nafsu akan kehilangan kemanusiaannya. Banyak sesepuh percaya genderuwo bukan hanya makhluk luar, ia bisa menjadi bayangan gelap dalam diri manusia. Jika suatu malam kamu melewati pohon tua dan angin tiba-tiba berhenti, dan kamu merasa seperti sedang diperhatikan, jangan langsung menoleh. Karena dalam kepercayaan lama, genderuwo suka berdiri di belakang manusia yang ketakutan. Diam, mengamati, menunggu, dan konon ia akan ganggu mereka yang hatinya sedang gelap. Tidak semua genderuwo lahir dari kutukan seperti Gandaru. Dalam kepercayaan lama, ada manusia-manusia tertentu yang secara sadar memilih jalan itu. Mereka adalah orang-orang yang terobsesi kekuasaan, takut mati, haus kenikmatan dunia, tak rela melepaskan nafsu. Konon di tempat-tempat tertentu, gua sunyi, hutan larangan, atau makam tua, mereka melakukan perjanjian. Bukan dengan setan kecil, tapi dengan penjaga alam gelap. Perjanjiannya sederhana tapi kejam. Kau akan diberi kekuatan, kau akan panjang umur. Tapi setelah raga ini mati, jiwamu tak akan pernah kembali sebagai manusia. Tubuh mereka perlahan berubah, rambut menebal, nafsu makin liar, emosi sulit dikendalikan, dan ketika kematian datang, mereka tidak pergi kemanapun. Mereka terjebak menjadi genderuwo baru. Tidak semua orang yang bertemu genderuwo berakhir celaka, namun mereka yang selamat tidak pernah benar-benar utuh kembali. Kisah 3, lelaki yang pulang berubah. Seorang pencari rumput pulang menjelang maghrib. Ia mengaku berteduh di bawah pohon randu besar. Di sana, ia melihat seorang pria tinggi, punggung menghadapnya. Ia menyapa. Tak ada jawaban. Ketika sosok itu menoleh, wajahnya bukan wajah manusia. Mata merah, mulut lebar, senyum terlalu panjang. Ia pingsan. Orang-orang menemukannya esok pagi. Sejak hari itu, rambutnya memutih padahal masih muda. Ia tak berani keluar malam. Setiap tidur, ia terbangun sambil menangis. Menurut cerita para sesepuh, genderuwo tidak langsung mencelakai. Ia hanya berbisik. Dia bilang, aku hampir jadi temannya. Menurut cerita para sesepuh, genderuwo tidak langsung mencelakai. Ia lebih suka mengikat perlahan. Caranya, muncul di mimpi. Menirukan wajah orang dikenal, menggoda lewat rasa nyaman, membuat manusia sering menyendiri. Jika seseorang sering melamun di tempat sepi, mudah marah, nafsu tak terkendali, hatinya dipenuhi iri dan dengki, maka ia dianggap cocok. Dan jika ikatan itu kuat, konon setelah mati manusia itu tidak pergi kemana-mana. Ia akan berdiri di pohon tua yang sama, menjadi penunggu baru. Banyak orang heran, mengapa genderuwo sering digambarkan tertawa keras. Menurut kepercayaan Jawa tua, tawa itu bukan karena senang, melainkan ejekan pada manusia. Penyesalan yang berubah jadi kegilaan, tangisan yang sudah terlalu lama, karena jauh di dalam dirinya. Genderuwo ingat bahwa ia pernah manusia, dan ingatan itulah yang membuatnya gila. Orang tua zaman dulu selalu berpesan, jangan bicara kotor di tempat sepi, jangan sombong di bawah pohon tua, jangan memanggil nama sembarangan di hutan, jangan tidur dengan hati penuh amarah. Karena makhluk seperti genderuwo tidak datang karena dipanggil, ia datang karena merasakan kesamaan. Dalam ajaran Jawa, makhluk halus tak mengganggu orang yang pikirannya terang. Hutan ditebang, desa jadi kota, jalan jadi terang, tapi cerita tentang genderuwo tetap ada. Karena tempatnya bukan hanya di hutan, tapi di bangunan kosong, apartemen lama, rumah yang menyimpan amarah, tempat yang lama ditinggalkan doa, dan yang paling berbahaya dalam diri manusia sendiri. Like, komen, dan subscribe.